Negeri 1, 2, dan 3 Kerasak. Yang kami hormati Ibu Nining Kristianti SPD, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 1, 2, dan 3 Kerasak. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bu Nining Kristianti SPD. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini berjalan dengan lancar. Mari kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mas Jupara. Kepada Ibu Koiriah kami persilakan. Berkarya untuk maju berslogan mulia, terus karya tatanan bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadi
pastikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Krasa kepada Ibu Sultanti SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Ibu guru SD 3 Krasa dan yang khususnya kepada Ibu Nining Restianti selaku CGP angkatan 9 yang saya hormati. Untuk kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah berupa kesehatan kesempatan sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif CGP angkatan ke-9 dalam keadaan sehat tanpa arah suatu apapun. Sholawat assalam marilah kita hantarkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir hayat kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara ini adalah acara yang luar biasa. Marilah kita dengarkan bersama, kita bersamai bersama untuk kedepannya adalah demi kebaikan untuk pembelajaran kita semua, terutama untuk mengantarkan anak didik kita, tunas-tunas bangsa menjadi generasi yang luar biasa. Dan tentunya untuk CGP sendiri adalah merupakan motivasi panjenengan semua untuk nanti ikut mengikuti jejak dari Bu Nining, mengikuti CGP di periode-periode yang selanjutnya. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada kekurangan kegelapan mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara kali ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk karena ini sudah siang. Kelihatannya Bapak Ibu sudah mulai lesu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Ya, ice breakingnya bukan itu Pak. Tangan ke atas deh. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Tak putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan diputar.
tambah semangatnya. Ya baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya dapat dari kegiatan saya, yaitu mengikuti CGP di Angkatan 9. Semoga Bapak Ibu nanti akan semoga bisa memotivasi Bapak Ibu sehingga dapat mengikuti CGP di angkatan selanjutnya. Ini konsep utama modul budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Monggo yang bisa menjawab. Monggo kemukakan pendapatnya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang membedakan peserta didik dengan kemampuannya masing-masing, memperlakukan peserta didik dengan bakat dan minatnya masing-masing. Terima kasih jawabannya Bu Putri. Ya seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang bermacam-macam. Artinya anak didik kita ini tidak hanya di satu fokus pembelajaran. Jadi boleh misalkan anak ini saya suka di matematika, yang lain ada saya suka di olahraganya, boleh. Jadi semata-mata kita tidak hanya biasanya kan kalian harus bisa belajar matematika, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu ingat gak dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Monggo. Coba ini ada dimensi profil pelajar Pancasila yang nantinya bisa kita kenalkan dengan anak didik kita di kelas masing-masing dengan lagu. Mungkin akan lebih mudah untuk dihafal. Bapak Ibu, monggo berdiri. Perubahan paradigma, ya coba sekarang ada kegiatan kepalan tangan. Ini kegiatannya bergandengan ya. Pak Farid bisa untuk bergandengan dengan Pak Tio nanti. Bapak Ibu, coba jenengan bayangkan
tangan jenengan ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan, kemudian letakkan di salah satu tangan untuk digenggam dengan segala daya dan kekuatan jenengan supaya genggaman jenengan ini tidak bisa dibuka oleh teman yang satunya. Kemudian teman yang satu gandengannya jenengan mencoba dengan sekuat tenaga membuka genggaman jenengan tadi, ya, dengan segala bujukan, ancaman, bisa juga menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja yang dapat membuka genggaman tangan jenengan tadi. Coba Bapak Ibu bisa mempraktekkan perwakilan dua orang saja deh. Monggo. Bu Nurun dengan Bu Betty boleh? Atau Pak Maimun? Monggo. Ini saya siapkan kertas. Nah, misalnya kertas ini itu barang berharga, barang yang paling berharga menurut jenengan. Kira-kira kalau jenengan mempunyai barang yang paling berharga ini diminta oleh teman atau orang lain, boleh enggak? Dikasihkan apa tidak? Nah, terus teman yang satunya ini bagaimana caranya merayu supaya di genggaman jenengan ini bisa sampai didapat? Coba tolong Bu Nurun dengan dari misalnya, monggo di depan. Nah, coba dipraktekkan ini Bu Nurunnya yang A, kemudian yang Bu Betty-nya yang B, mencoba membuka genggamannya Bu Nurun. Kok penasaran? Kira-kira boleh enggak dirayu sampai boleh menghardik, boleh mengancam, boleh menyuap, bahkan diiming-imingi, nanti ini kalau dikasihkan ke saya nanti tak kasih sebuah hadiah sampai bisa dibuka genggamannya. Bagus lagi, saya kasih hadiah. Tidak mau, ini kan punya aku, masa mau minta? Nanti tak ganti yang lebih bagus. Tidak, ini punya aku, ini satu-satunya. Tidak boleh saya berikan ke kamu. Kan tak kasih lebih dari tidak mau. Makanya ini kok boleh sampai dioyak supaya bisa sampai di tangannya Bu Dewi. Jangan ini, jangan ini, jangan, jangan. Ternyata sulit untuk diminta, padahal sudah dengan bujukan, sudah dengan rayuan, ya. Coba terima kasih Bu Betty dan Bu Nurun. Coba sekarang apa yang ada di bayangan Bapak Ibu ketika melihat Bu Betty dan Bu Nurun tadi? Kira-kira siapa yang dapat mengontrol diri kita? Ya bagus, diri sendiri. Diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Apa arti disiplin? Coba menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Yang mau mengeluarkan pendapatnya, disiplin. Kira-kira apa disiplin? Kalau menurut saya, disiplin itu adalah melakukan segala sesuatu hal itu dengan
tepat waktu. Terima kasih. Kalau menurut Bu Nurul, disiplin ini adalah melakukan sesuatu hal dengan tepat waktu. Boleh enggak? Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Coba ini. Ya, jadi apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Makna disiplin dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya cenderung disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, di sini ada pertanyaan, coba menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut jenengan semua, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa? Bisa ya, bisa tidak? Bagus. Tergantung hukumannya ya. Tergantung siswanya, tergantung hukumannya. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Enggak, ini kan menurut pendapatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa ya, bisa tidak, apa? Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba ada suatu contoh. Si anak ini diberi tugas bu guru untuk, kamu kalau piket jangan datang, bukan tugas ya, sudah kewajibannya. Kalau piket jangan datang terlambat. Tetapi si anak ini datangnya terlambat. Kalau dia terlambat, berarti nanti piketmu ditambah menyapu halaman sekolah, bukan halaman kelas. Karena piketnya kan biasanya di dalam kelas. Nah, ini dengan dia datang terlambat, akhirnya dia tidak piket. Nah, terus piketnya malah ditambah lagi untuk di kemudian hari, piketnya nanti ditambah untuk membersihkan halaman sekolah. Nah, kalau anak didiknya jenengan ini anak yang malas untuk mengikuti pelajaran, nah biasanya seperti itu. Mendingan saya ini datang terlambat pas piket, nanti malah tidak ikut pelajaran terus disuruh nyapu. Kan malah senang ya. Kemudian ada lagi siswa yang lain misalnya, dia datang terlambat. Kalau datang terlambat nanti diberi hukuman bu guru untuk membaca. Ini apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Seperti ini Bapak Ibu. Bisa bisa tidak tadi ya. Kalau anak ini dihukum dengan tadi membaca, ada yang aku datang terlambat lagi biar nanti aku membaca, disuruh guru membaca. Kemudian ada juga, aku tidak mau datang terlambat, nanti saya disuruh guru membaca. Seperti itu. Kemudian yang kedua
kedua tadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ya, dapat meningkatkan disiplin, bisa juga ya, bisa juga tidak ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kalau yang ini ada anak yang malas-malesan. Dia tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Biasanya dikasih seperti ini. Yang mengerjakan tugas tepat waktu nanti dikasih guru hadiah. Misalnya dikasih, yang mengumpulkan pertama dikasih ballpoint. Nah, kemudian ada anak yang malas, kan dia tidak dapat hadiah atau penghargaan itu. Berarti semata-mata pengerjaannya tugas ini hanya dapat hadiah. Kalau tidak ada hadiahnya, berarti dia bermalas-malasan. Seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya motivasi ini diperlukan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya seorang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Kalau hukuman itu biasanya bersifat bisa juga menyakitkan, tidak nyaman untuk anak, kemudian murid takut, terus merasa dipaksa, tidak menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Seperti itu apa tidak ya Bapak Ibu? Kalau dihukum itu loh biasanya hukuman yang menyakitkan tuh bagaimana? Misalnya disuruh lari keliling lapangan, itu kan sekarang sudah tidak ada nih. Kemudian merasa anak tidak nyaman. Terus hukuman ini menjadikan anak cenderung takut. Terus memaksa si anak untuk mau melakukan hal yang diinginkan oleh bapak ibunya. Terus murid menyembunyikan dari kesalahan.
saya takut dihukum, makanya saya tidak mau mengakui kesalahan saya. Terkadang ada yang seperti itu karena mereka takut dihukum. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Dia malah tidak berani melakukan apa-apa. Kemudian identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Ini tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Next ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, yang terakhir kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Terus identitas sukses yang kedua ada restitusi. Ini menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol. Ini dirinya sendiri akan memegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Next saja ya. Yang terakhir ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus apa sih ciri-ciri restitusi itu? Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun si murid, si anak ini belajar dari kesalahan. Ada yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dihukum, ini hukumannya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kayaknya sekarang sudah tidak ada yang seperti itu gitu Pak Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu yang disebut hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu pas istirahat harus mengerjakan PR 3-4 kali, diulang-ulang. Itu kalau konsekuensi. Kemudian guru tegas dan murid mentaati peraturan. Yang ketiga, ya jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau restitusi itu seperti ini. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya
dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Karena kan kita tidak tahu latar belakang anak, misalnya hari ini ada PR, kemudian siapa yang tidak mengerjakan PR? Saya bu. Biasanya yang tidak mengerjakan PR berarti tidak mendapatkan nilai. Tapi kalau restitusi, kita laksanakan restitusi itu ditanyakan dulu, mencoba membantu siswa menyelesaikan dari masalahnya. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Pasti si anak mempunyai alasan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita bahas restitusi di slide terakhir kayaknya. Ya, dilanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira yang paling baik itu yang mana? Kira-kira yang paling Bapak Ibu, kita kok sing paling pas kok yang ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya boleh. Sebagai manajer, sebagai teman. Kalau penghukum jelas deh, jelas kurang. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Dihukum kan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu berarti menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ini beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ditanya dulu. Kemudian bu guru sangat kecewa sama kamu, berarti si anak ini akan merasa bersalah. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu berarti dia merasa bu gurunya ini sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Si anak bisa ditanya seperti ini, kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya bagaimana? Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kira-kira si anak kalau ditanya seperti itu akan bagaimana? Dia pasti akan lebih terbuka. Kalau sebagai penghukum jelas langsung disuruh mematuhi aturan tanpa menanyakan keyakinan kelas tadi. Membuat merasa bersalah ini anak biasanya cenderung dia tidak percaya diri. Jadi yang paling bagus di sini adalah sebagai, ya di sini tidak ada benar salah ya, sebagai manajer, sebagai pemantau juga bisa. Lanjut ya Bapak Ibu. Yuk kita ice breaking dulu, ngantuk sekali kelihatannya. Ya ini tepok-tepok yang nantinya bisa jenengan ajak anak-anak untuk melakukannya. Ini ada tepok anti bully. Monggo kita bertepuk-tepuk.
ada, alhamdulillah. Mengapa sih kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ini nanti ada penjelasannya ya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa Bapak Ibu? Demi keamanan, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini menjaga kesehatan. Ya, memutus rantai COVID, tapi sekarang sudah tidak ada COVID ya Pak, aman, alhamdulillah aman. Tapi ini juga untuk keselamatan. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas ini kita diskusikan dengan peserta didik atau hanya kita yang membuat sendiri? Peserta didik. Ya, dengan peserta didik berdiskusi tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Biasanya kalau keyakinan yang Bapak Ibu buat tidak boleh membuang sampah sembarangan, misal ya. Tidak boleh gojek di dalam kelas, misal. Tidak boleh jalan-jalan saat jam pelajaran. Nah, nanti kata tidak boleh itu bisa diganti dengan kata yang positif. Kok malah boleh? Ya bukan boleh. Masa boleh membuang sampah di tempat apa? Ya boleh membuang sampah di tempat sampah. Masa boleh berjalan-jalan saat jam pelajaran, kan betul seperti itu. Kemudian tadi mana ya? Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas sehingga peserta didik atau murid-murid jenengan di dalam kelas ini bisa membaca, melihat setiap saat keyakinan kelas itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini dibuat lebih abstrak dari peraturan. Terus berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja sehingga mudah untuk diingat. Terus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melibatkan peserta didiknya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kalau semisal keyakinan kelas itu dibuat oleh gurunya sendiri, kira-kira apa yang terjadi sih? Kurang pas ya. Sehingga anak-anak ini mungkin kalau yang membuat ini Bapak Ibu gurunya, terus anaknya tidak membaca, nanti loh peraturan apa tahu, keyakinan kelas apa tahu. Kalau dibuat dengan peserta didiknya, ini si anak merasa bangga karena dia telah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Sehingga kalau misalnya dia ini mau melanggar, itu berpikir berulang-ulang kali, oh kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan Bapak Ibu guru, mosok saya melanggar. Nah, sesekali misalkan anak itu melanggar, maka Bapak Ibu guru wajib mengingatkan, ayo coba keyakinan kelas apa yang sudah kita buat kemarin. Itu saya, oh iya Bu, kemarin saya membuat keyakinan kelas yang ini ya. Bahkan malah yang usul ini biasanya yang paling ingat. Sehingga anak misal dia mau melanggar aturan, dia ingat dengan keyakinan kelas itu.
ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi ini adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka bisa diterima di kelompoknya dengan rasa percaya diri. Sudah tidak tadi saya melakukan kesalahan ini, intinya anak itu tidak minder lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan siswa. Bisa ditanya atau bisa distabilkan dulu. Semua pernah melakukan kesalahan dengan kalimat yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Alasannya apa kok melakukan hal yang seperti itu divalidasi dulu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Ditanya dulu keyakinan, kemarin kamu sudah membuat keyakinan kelas, yang kamu ingat apa? Next. Ya, ini ada contoh kasus yang setelah saya buat kemarin, yaitu saat di kelas terjadi keributan antara Savana dengan Ayah. Tanpa berbicara, Savana ini langsung mengambil pensilnya Ayah pada saat digunakan Ayah untuk mengerjakan tugas. Ini video yang saya buat kemarin, contoh kasusnya bisa dilihat. Untuk mendapatkan pensil tanpa mengambil pensil temannya Bapak Iji, bisa mendeteksi dengan atau memberi dukungan ibu yang pasti akan ada usaha. Saya terus merasakan pensil terbatas juga sama ada cara lain mendapatkan pensil tanpa harus mengambil pensil. Misalnya hanya suka untuk memperbaiki sesuai dengan yang sama sampaikan tadi. Jika tidak membawa pensil, sama bisa meminjam temannya dan mempersiapkan alat tulis di malam. Terima kasih. Bu yakin sama
sebagai yang terima, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi anak yang rajin, soleha. Sehingga sekarang saya sedang bergerak untuk melakukan masyarakat. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Sudah selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu lebih memahami materi ini. Monggo. Nanti yang menjawab tidak harus saya deh, bisa dari Bapak Ibu. Ya, monggo. Siapa yang mau bertanya? Ya, Pak Farid, monggo. Ya, monggo berdiri ke depan. Boleh ke depan. Oke, terima kasih. Tadi penjelasannya tentang restitusi Bu. Yang bukan segitiga ya, yang belakang, yang tidak hukuman itu loh, yang tidak boleh hukuman. Ini enggak tahu ya. Yang saya mau tanyakan itu tentang katanya Bu Nini tadi kan tidak boleh menghukum murid, misalnya kayak tidak mengerjakan PR. Nah itu loh Bu. Nah misal kalau tidak ada hukuman di dalam satu kelas, nah bagaimana kalau misal ada siswa yang tidak mengerjakan PR terus tidak, misalnya kan tidak dikasih nilai, nah itu kan termasuk hukuman. Nah bagaimana cara mengatasinya menurut Bu Nini kalau anak itu tidak mengerjakan PR di dalam pembelajaran? Dan di sisi lain kan kita harus membutuhkan nilai-nilai itu sebagai kemampuan anak untuk mendapatkan pembelajaran selama guru mengajarnya. Terima kasih. Pertama dulu ya.
Ada yang lain? Atau Bapak Ibu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Farid? Monggo, Bu Putri, Bu Rizka. Ayo, pertanyaan yang kedua. Tadi intinya anak kalau tidak diberi hukuman ya, itu kan tidak mendapatkan nilai. Nah, hukumannya berupa apa, Pak? Yang tidak mengerjakan PR itu diberi hukuman apa? Tidak boleh. Terus kita bisa ini dulu ya, apa tadi menerapkan segitiga restitusi, yaitu nah, kita tanya dulu, kita stabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan si anak. Pasti anak mempunyai alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, ditanya dulu. Biasanya berbagai macam alasan yang dikemukakan anak. Misalnya kalau di desa seperti ini itu saya ikut sambatan, mbahku duwe gawe. Terus ada yang lain juga. Di rumahku ada ini bukan duren. Nah, biasanya sehingga anak tidak sempat mengerjakan PR. Kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Alasannya ya, ditanya alasannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, konsekuensinya. Keyakinan kelas yang telah dibuat. Kamu tidak mengerjakan PR, ini kamu tidak, berarti tidak melakukan salah satu keyakinan kelas yang telah dibuat. Bisa seperti itu dulu, Pak. Oke. Jadi tidak langsung, berarti bisa jadi tadi disuruh mengerjakan dulu bisa disuruh mengerjakan dulu pada saat jam istirahat. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Nah, coba ini refleksi dari saya. Harapan saya setelah mempelajari ini supaya apa yang telah saya sampaikan pada Bapak Ibu semua bisa lebih bermanfaat, lebih baik lagi jika diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Kemudian hal yang masih saya anggap gagal yaitu situasi dan kondisi sewaktu saya mendiseminasikan materi saya yang kurang kondusif. Kedepannya saya akan perhitungkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk presentasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu guru hebat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti CGP pada angkatan selanjutnya. Ini sudah dibuka di angkatan 11. Nanti ada sampai angkatan 13 kayaknya. Monggo semuanya bersemangat ya. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kemudian salah sikap saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Putri.
kasih kepada Bu Dini Kristianti SPD yang telah mendiseminasikan penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kami hantarkan.